Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan. Saya berdoa saudara dalam keadaan sehat, diberkati Tuhan, serta melimpah dengan ucapan syukur. Firman Tuhan hari ini, rahasia diberkati Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat anugerah-Mu. Terima kasih buat kasih-Mu. Sungguh kami ada sampai hari ini karena kemurahan Tuhan. Tuhan, urapilah kami supaya kami mengerti firman-Mu. Terlebih kami menjadi pelaku firman-Mu. Kami percaya hidup kami pasti diberkati dan kami jadi berkat. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Rahasia diberkati Tuhan. Amsal pasal 11 ayat 24 dikatakan, ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Saudara, ayat ini mengajarkan kita bahwa berbeda sekali dengan konsep dunia. Konsep dunia berkata, hemat pangkal kaya. Tapi di sini justru dikatakan ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Tapi ada yang menyebar hartanya tetapi bertambah kaya. Ada satu perbedaan konsep surgawi dengan konsep dunia. Saudara yang dikasihi Tuhan, hari-hari ini kondisi ekonomi di dunia lagi tidak menentu. Tidak sedikit orang terpaksa mengencangkan ikat pinggangnya, tidak boros ataupun tidak konsumtif. Akibat dari semua itu, apa yang dilakukan itu menghemat sedemikian rupa. Akibatnya tidak sedikit orang tidak memiliki empati, tidak memiliki kepedulian terhadap orang lain. Karena dia berpikir kalau dia menghemat itu akan mencukupkan dirinya, akan membuat dirinya kelimpahan. Padahal orang yang menyebar harta, kata firman Tuhan, justru bertambah kaya. Untuk kita orang percaya ada dalam berkat Tuhan, maka kita harus mengikuti prinsip firman Tuhan yang diajarkan kepada kita. Berilah dan kamu akan diberi. Berilah dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Lukas 6 ayat 38. Seringkali kita berpikir, bagaimana mungkin kita memberi kepada orang lain sementara kita hidup dalam kekurangan? Bagaimana mungkin? Nah, kalau kita berpikir demikian, bagaimana kita memberi kepada orang lain sementara kita kekurangan? Berarti sama dengan kita sedang meragukan kuasa Tuhan. Kita sedang meragukan kedaulatan Tuhan. Kalau kita membaca waktu banyak orang mengikuti Yesus dan hari hampir malam, mereka ada sekitar 5.000 orang. Lalu murid-murid berkata, "Guru, suruhlah mereka pulang untuk mereka bisa makan di mana mereka pergi." Lalu Yesus bilang, "Beri mereka makan."
Nah, waktu Yesus bilang beri mereka makan, yang mereka punya cuma 5 roti dan 2 ikan. Tidak masuk akal untuk memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan. Tidak masuk akal. Tapi Tuhan bilang beri mereka makan. Saudara, ini bukan perkara berapa banyak, tapi siapa yang menyuruh. Ini bukan bicara seberapa banyak, tapi siapa yang kita percayai. Alkitab bilang, waktu Yesus menengadah ke langit, mengucap berkat, maka 5.000 orang itu diberi makan sampai kenyang. Bahkan sisa 12 bakul. Saudara, Tuhan yang kita sembah adalah Jehovah Jireh. Tuhan yang menyediakan dan mengadakan. Untuk itu, untuk kita diberkati Tuhan, kita harus memberi. Kita harus menyebarkan kebaikan, pertolongan. Dan lihatlah, mujizat akan terjadi. Berkat akan dicurahkan. Untuk itu saudara, jangan mengukur Tuhan dengan kondisimu. Jangan mengukur Tuhan dengan pemikiranmu. Sekecil apapun yang kita miliki saat ini, kalau saudara mau diberkati Tuhan, kalau saudara mau mengalami pintu-pintu yang terbuka, kalau saudara mau mengalami berkat-berkat yang tercurah, maka belajarlah melepas. Saudara, siapakah orang kaya yang sesungguhnya? Orang kaya yang sesungguhnya bukanlah orang yang mengumpulkan semata, tapi orang kaya yang sesungguhnya adalah orang yang melepas, orang yang memberi. Dan ukurannya bukan seberapa banyak yang diberi, tapi seberapa dia mengerti untuk memberi. Sekalipun sedikit, kalau itu kemampuan kita, itu akan berdampak besar. Untuk itu saudara, belajar melepas, belajar memberi dengan ucapan syukur. Kalau kita memberi jangan hitung-hitungan. Kalau kita memberi jangan harapkan imbalan balik. Kita memberi karena kita bersyukur. Dan tahukah saudara bahwa bersyukur itu punya power, punya kuasa, punya kekuatan untuk mengubah keadaan. Jadi kalau saudara mau diberkati Tuhan, hidup kita mengalami kelimpahan, maka ucapan syukur itu harus dinaikkan. Mungkin hari ini keuangan saudara terbatas, pekerjaan saudara mungkin sangat kecil, tapi percayalah ketika itu ada di tangan Tuhan, itu bisa berdampak besar. Percayalah ketika kita percaya kepada Tuhan, Tuhan bisa mengubahkannya menjadi sumber mata air. Jika kita rindu diberkati Tuhan, kita harus belajar melepas. Kalau kita rindu diberkati Tuhan, kita harus belajar memberi. Memberi adalah kunci untuk kita menerima berkat dari Tuhan. Memberi adalah cara Tuhan mendidik kita, mendewasakan kita. Memberi adalah cara Tuhan untuk kita mengalami berkat yang luar biasa. Untuk itu, jangan lihat seberapa kecil, tapi lihat dengan siapa itu diberikan. Kalau itu saudara berikan kepada Tuhan, maka percaya mujizat yang besar, berkat yang luar biasa akan terjadi atas hidup kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Kami percaya hidup kami pasti diberkati Tuhan. Pasti berhasil dan jadi berkat bagi banyak orang. Untuk itu, kami harus belajar melepas. Kami harus belajar memberi dengan ucapan syukur. Maka kami percaya sesuatu pasti terjadi. Pintu-pintu pasti Tuhan bukakan. Bahkan promosi, berkat yang luar biasa, apa yang tidak pernah kami pikirkan sebelumnya,
Tuhan berikan yang luar biasa dan dahsyat. Untuk itu, kami belajar untuk memberi dengan ucapan syukur. Pasti kami diberkati. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.